Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan selanjutnya pemirsa kita akan coba lihat atau akan membahas saham-saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi untuk Anda dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Membahas saham pilihan yang direkomendasikan dari perbankan Big Cap ada BBCA buy on weakness, supportnya di 5.800, resisten hingga ke 6.800, BRPT lebih ke arah buy if break 1825, resisten hingga ke 2.550, Bumi buy on weakness 198 hingga 268 dan Goto tampaknya masih direkomendasikan spekulatif buy, resisten 58, support di 38. Menarik untuk Goto, nanti kita juga akan ulas. Saat ini Goto masih mampu bertahan di level 50-an pemirsa. Pak Andri, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan Pak Andri. Kita ke BBCA terlebih dahulu Pak Andri, buy on weakness dan pertimbangan. BBCA tampaknya lebih direkomendasikan dibandingkan dengan perbankan Big Cap lainnya Pak. Ya, kalau BBCA kan kita lihat juga bentuk bagus ya, kemarin sudah dan teknikalnya aja kita lihat di sini memang sebenarnya kalau untuk jangka menengah masih belum bottom ya, 5.800 akan tembus, tapi kalau jangka pendek jadi kita berspekulasi sekarang ini menjelang MSCI. Jadi whatever happens dengan MSCI, hasil MSCI ini akan berpengaruh juga ke bank Big Cap sama BCA. Jadi emang support kuatnya di 5.800, kalau tembus bisa menuju ke 55 sampai 5.300. Tapi kalau masih bertahan di atas 5.500, targetnya hari ini 6550 sampai dengan 6.800. Baik, untuk posisi buy seperti apa Pak? Ya sebenarnya kalau buy dengan kita buy support ya di 6.000 sampai dengan 6.000, kan supportnya 6.100 sampai dengan 5.800, jadi stop lossnya di bawah. Baik, penutupan hari ini di 6.175, melemah di 0,80%. Dari sisi teknikal Pak, apakah BBCA sudah cukup kuat Pak untuk bertahan di atas level 6.000-an? Ya kalau saya bilang tadi emang kalau dari teknikal sendiri emang untuk jangka pendeknya sudah oversold ya, sudah jenuh jual. Dengan tetap kan kita lihat juga jangka menengahnya juga masih negatif ya. Dari sentimen MSCI di rupiah juga, asing juga masih net sell, tambah juga lihat sekarang ekonomi sekarang ditambah dengan virus dan juga sekarang ketidakpastian dari Iran pun juga masih akan berlanjut. Jadi artinya sentimen teknikalnya yang bagusnya untuk spekulatif buy ya, saya pikir itu stop lossnya di bawah 5.200. Baik. Karena juga kan cycle-nya kurang bagus juga untuk ini ya, untuk banking ya, terutama Big Cap. Karena juga teknikal jangka pendeknya sekarang sudah intraday-nya ya sudah overbought. Jadi saya pikir mendingan kita cicil beli di bawah aja dibandingkan untuk kita agresif untuk masuk menjelang MSCI ya. Baik, beralih ke saham pilihan yang kedua, BRPT Pak, Anda lebih ke arah buy if break ini. Penutupan hari ini di 2050 melemah cukup dalam di 5%. Pak Andri, buy if break di level berapa untuk BRPT? Ya, kalau untuk BRPT sebenarnya sempat naik ya, sempat naik 100% ya. Kemarin dari bottomnya 1.200-an naik sampai dengan 2550. Dari trace, jadi kalau dari pola teknikal ini sekarang membentuk pola capit handle. Jadi sekarang ini membelah pola handle-nya ya, pola pegagang cangkirnya. Jadi lihat ini emang supportnya emang kuatnya harusnya di 1825. Kalau ditembus menuju ke 1600. Itu pun juga untuk pola bullish. Jadi saya pikir untuk sambil melemah di 5% pemirsa. Dari BRPT kita beralih ke saham pilihan yang ketiga Pak Andri, ada Bumi ini. Anda rekomendasikan buy on weakness. Supportnya di 198, tadi resisten di 268. Analisisnya Pak Andri untuk Bumi, buy on weakness di level berapa? Ya kalau Bumi sendiri kan sebenarnya masih dalam ini ya, masih dalam konsolidasi ya. 3 bulan ini status di bawah 210 sampai 198 untuk area beli, di atas 2550 sampai 2660-an kita untuk area jual. Jadi kenapa? Karena dilihat juga kan sentimennya kan menunggu MSCI juga ya, setelah kemarin pasar kena prank juga setelah turun dari 480 tidak masuk spekulasi, tidak masuk MSCI, harganya turun sampai 198. Jadi saya pikir juga range-nya masih dalam range. Jadi kalau di bawah 210 kita bisa beli, stop loss-nya di bawah 98, tapi kalau di atas 250 sampai 260 kita bisa jual. Resistnya kan kemarin kan di 268 ya. Jadi bagusnya untuk kita bisa trading range lah untuk saham Bumi juga. Tambah lagi tadi kan di skema royalty 2 sampai 10% yang pemerintah ini yang mulai berlaku 26 Juni ini juga bisa negatif ya untuk saham Bumi juga. Baik, support yang bisa diwaspadai untuk Bumi Pak, ada peluang di bawah 200-an tidak Pak?
Ya peluang sih masih bisa, tapi saya pikir ya agak kuat ya, karena juga kan masih ditopang oleh harga batubara dan juga harga emas juga masih tinggi ya. Jadi ya saya pikir emas tidak saham bumi tidak separah dari rekan-rekannya yang di sektor coal yang hari ini yang rawan sell off ya. Baik, dari bumi kita beralih ke saham pilihan terakhir Pak, dari teknologi ada Gotoh ini. Anda rekomendasikan untuk Gotoh, saya akan coba update kembali lebih ke arah spekulatif buy. Seberapa menarik untuk Gotoh, Pak Andri? Ya sebenarnya menariknya karena kalau dari historical ya, setiap Gotoh sudah 4 kali nyentuh 50 ribuan sampai ke 70 sampai 90, sudah 4 kali. Jadi mungkin kita juga bisa bergreen hunting lah, jadi ya sentimennya pun juga tidak terlalu negatif ya, mungkin kemarin kan turun karena kenaikan dari tarif ojol aja, jadi tapi sementara kalau lihat jadi sentimennya mungkin dari Danantara ya, meskipun Danantara sekarang kurang dari 1% dari saham Gotoh, jadi setidaknya kan rencana Gotoh juga masih Danantara untuk mengumpulkan atau masih mengkoleksi saham Gotoh ini bisa dia cukup bagus yang menahan reaksi daripada yang terjadi di Gotoh ya, karena kalau kita lihat Gotoh ini kan waktu di 55 sampai 60 tuh asing banyak beli ya, jadi nggak mungkin melihat juga kan harga sekarang 50. Jadi saya pikir asing pun untuk jangka menengah masih tetap hold untuk saham Gotoh ya, karena lihat kalau BlackRock juga bukan sekali masih tetap salah ya. Ya, dalam beberapa waktu terakhir Pak, 50 tampaknya Gotoh support terendahnya begitu, dan beberapa waktu terakhir jarang untuk menembus di bawah 50. Bagaimana Anda melihat daya tahan support di 50 untuk Gotoh dalam beberapa pekan terakhir Pak? Singkat saja Pak Andri. Saya pikir cukup kuat ya sebelum tadi, karena memang sentimen Gotoh juga didukung oleh pelemahan dari sektornya juga, teknologi juga memang lagi downtrend, jadi ini juga memberikan sentimen juga untuk. Tapi kalau saya lihat, kalau kita lihat bid offernya sih seharusnya sih masih bertahan di atas 50 ya, karena tadi bilang karena aksi dari Danantara ini yang mungkin akan menolong untuk Gotoh untuk rebound. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada BBCA, BRPT, Bumi, dan Gotoh. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Andri, kita hold kembali Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup koreksi dalam di 2,86% dan ditutup di level 6.969,396 pemirsa, di mana level penutupan hari ini merupakan level intraday terendah untuk hari ini. Sempat menguat tadi ke 7.186, dibuka di zona hijau di 7.182. Kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat update penutupan beberapa indeks lainnya di tengah penurunan dalam indeks harga saham gabungan seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. MNC 36 ditutup melemah di 2,31%, Jakarta Islamic Index turun dalam di 4%, LQ45 melemah di 2,39%. Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral dapat Anda saksikan di layar televisi Anda. Kesehatan satu-satunya mengalami penguatan di 0,70%, dan kesehatan seperti yang Pak Andri katakan tadi, ini berkaitan dengan perkembangan virus terbaru yang ada saat ini. Kemudian barang baku turun tajam di 7,80%, transportasi dan logistik melemah dalam di 5%, dan energi juga tertekan di 4% pemirsa. Kemudian saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers di antaranya adalah grafis selanjutnya KETR, MAPI, KLBF, dan juga ada MEDS ini. Level masing-masing penutupan saham di grafis di layar televisi Anda, dan top loser hari ini ada MDKA, TINS, Bumi, dan BRPT. Saham-saham komoditas dan juga saham-saham konglomerasi MDKA, TINS, Bumi, dan BRPT. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel, dan semoga menjadi referensi untuk perdagangan di minggu depan.